Oke, teman-teman, untuk materi kita struktur sudah selesai ya. Hari ini kita lanjutkan dengan materi listening yang pertama, yaitu latihan listening bagian pertama atau part A. Oke, dan karena listening ini skill atau keterampilan, teman-teman, maka teknik atau metode yang saya pakai adalah kita latihan bahas. Karena listening ini murni benar-benar menguji kemampuan vocabnya teman-teman, seperti itu. Tapi kalau teman-teman merasa vocabnya kurang, it's okay, kita belajar bareng. Jadi kalau teman-teman nanti dapat vocab atau expression terutama ya, yang baru didengar atau baru ditemui di sini, teman-teman tulis, karena siapa tahu ketika teman-teman nanti tes, expression itu akan keluar lagi, seperti itu. Baik, jadi di listening nanti ya teman-teman, itu namanya listening comprehension, bukan cuma listening. Maksudnya seperti apa? Maksudnya gini, jadi apa yang kita dengar di audio itu kita diminta untuk memahami, bukan hanya menemukan kata apa yang diucapkan, seperti itu. Jadi namanya adalah comprehension ya. Jadi kita memang diminta untuk to comprehend atau memahami, seperti itu. Jadi memang vocabnya teman-teman nanti menentukan sekali untuk mengerjakan soal listening ini ya teman-teman. Kemudian di listening ini nanti jenis soalnya dibagi menjadi 3, atau listening itu nanti dibagi menjadi 3 bagian atau 3 parts, yaitu part A namanya short conversations yang hari ini kita akan pelajari. Kemudian part B itu long conversations yang besok akan kita pelajari, dan part C itu adalah long talks, yaitu yang kita pelajari nanti di hari berikutnya lagi, seperti itu. Nah, yang hari ini kita pelajari nanti short conversation dulu ya, teman-teman. Dan short conversations ini di listening dia paling banyak, nomor 1 sampai nomor 30 dari total 50 soal listening. Seperti itu. Nah, di part A ini nanti teman-teman akan mendengarkan di audio ya. Ada 2 orang, si A dan si B, cewek cowok. Oke. Nah, nanti si A ngomong apa, si B jawab apa, kemudian diikuti pertanyaan. Dan pertanyaannya tidak ditulis di lembar soal teman-teman. Oke, jadi soalnya juga dibacakan seperti itu. Nah, tapi untuk jenis part A ini kebanyakan ya, teman-teman, yang ditanyakan adalah apa yang dimaksud oleh pembicara B. Jadi si pembicara kedua itu maksudnya apa? Seperti itu. Nah, tips dari saya, teman-teman konsentrasi, misalkan teman-teman belum terbiasa dengan listening dalam bahasa Inggris, jangan sampai terdistract dengan lingkungan sekitar. Maksudnya teman-teman boleh menutup mata ya. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah terbiasa dengan listening dalam bahasa Inggris, teman-teman sambil mendengarkan bisa membaca soalnya. Ya, tapi itu tidak disarankan karena nanti akan men-split atau membagi atau memecah konsentrasi teman-teman. Jadi kalau benar-benar awal listening itu teman-teman baru baru intinya nggak sering-sering mendengarkan dalam bahasa Inggris, saran saya sambil mendengarkan tutup mata aja ya, sambil memahami. Nanti soalnya dibacakan apa sambil tutup mata. Nah, kalau sudah berhenti baru teman-teman cek di ABCD ya, dengan harus cepat teman-teman karena waktunya untuk mengerjakan satu soal itu hanya 12 detik. Oke. Kemudian fokus pada pembicara kedua karena memang di di listening part A ini yang kebanyakan ditanyakan adalah maksud dari si pembicara kedua. Tapi teman-teman jangan sampai ketinggalan pembicara pertama juga, karena biasanya si pembicara kedua ini menjawabnya menggunakan perumpamaan, teman-teman. Misal ada orang bilang, si A misalkan bilang, let's go get some food, misalnya, ayo makan yuk. Terus si cowoknya bilang, si B bilang, my stomach is bursting misalnya, jadi perutku mau meledak. Nah, itu bukan artinya perutnya benar-benar mau meledak teman-teman, tapi maksudnya dia kenyang, maksudnya seperti. Jadi untuk bisa tahu perutnya meledak beneran atau enggak itu kita hubungkan dengan si pembicara A tadi. Nah, karena si pembicara A tadi ngomongin makanan, nah berarti kita harus sambung-sambungkan. Nah, itu yang alasan kenapa kita juga jangan ketinggalan sama pembicara si A. Ya, teman-teman. Kemudian hati-hati dengan distractors atau pengecoh di pilihan ganda. Nah, maksudnya pengecoh ini, satu kata atau 2 kata yang teman-teman dengar di percakapan, kemungkinan akan ditulis kembali di pilihan ganda. Tapi hati-hati, biasanya atau sebagian besar jawaban yang seperti itu malah salah, teman-teman.
Karena kita tidak diminta untuk mendengarkan satu dua kata saja, tapi memahami seluruh percakapan. Seperti itu. Nah, biasanya ada satu kata, dua kata yang bunyinya sama atau katanya memang itu, tapi ceritanya di ABCD itu sudah dirubah. Oke, nah malah biasanya di pilihan ganda yang tidak kita dengar sama sekali, tidak ada kata yang kita dengar sekali di si B ngomong apa, nah itu biasanya malah jadi jawaban. Karena biasanya itu sinonim atau nyebutnya paraphrase ya teman-teman. Jadi menceritakan kembali tapi dengan kata-kata yang berbeda, tapi maknanya sama. Seperti itu. Atau kita mungkin nyebutnya sinonim, seperti itu. Dan teman-teman nanti hanya punya 12 detik untuk mengerjakan setiap soal. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman nanti mengikuti tes yang asli ya, yang real, apa namanya, satu soal 12 detik teman-teman belum menemukan jawaban, audionya nggak bisa di stop teman-teman. Itu akan otomatis pindah ke nomor berikutnya. Apalagi kalau online kita nggak bisa back. Jadi kalau teman-teman nanti tesnya digital atau online ya, misalkan kita belum jawab di soal listening yang pertama misalnya, nah terus soalnya pindah kedua ya sudah, kalau pertama tadi belum jawab dianggap salah langsung, seperti itu. Oke, jadi waktunya hanya 12 detik. Oke, makanya saya sarankan banyakin latihan, jangan banyak teori. Nanti kalau teman-teman dapat apa namanya, dapat vocab baru atau expression baru, tulis saja. Itu yang saya lakukan juga selama ini, teman-teman. Kalau sudah terbiasa enak nanti ya. Kemudian, nah, untuk apa namanya, memaksimalkan atau ya pokoknya memaksimalkan pembelajaran, teman-teman saya sarankan sambil latihan sambil menggunakan headset karena lebih jelas dibandingkan ketika kita hanya mendengarkan tanpa headset, itu bisa terganggu dengan suara-suara di sekitar kita. Ya, jadi silakan kalau teman-teman ada headset, boleh dipakai headsetnya dulu. Oke, saya kasih waktu sebentar. Sudah ya, teman-teman? Nah, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita ke latihan. Silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada, mari kita coba dulu. Saya mau cek sound dulu ya. TOEFL Exercise 1. Suaranya keluar nggak, teman-teman? Ya, keluar. Keluar ya, alright. Baik, thank you. Jadi kita langsung mulai. Nanti teman-teman jawabannya langsung dikirim di chat aja ya. Terus nanti kita bahas bersama. Seperti itu. Oke, saya mute dulu punya saya. Silakan, teman-teman. TOEFL Exercise 1, page 30. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the last line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Oke, yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat dulu sepemahaman teman-teman dulu ya, karena 12 detik sudah lewat, teman-teman. Silahkan. Oke, ada yang jawab Alfa, ada juga jawaban Charlie. Baik, mari kita dengarkan kembali dengan skripnya supaya mudah untuk dibahas ya. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi si cewek dia bertanya, how soon will you be leaving? Berapa lama lagi kamu akan berangkat? Nah, terus si cowok menjawab, I'm on my way now. Ini aku lagi OTW, berarti dia udah berangkat, teman-teman. Oke, kita cek ABCD yang artinya sama. Oke, yang alpha, he is leaving now. Dia lagi berangkat sekarang atau dia OTW sekarang. Nah, kemungkinan alpha bisa karena nyambung ya dengan yang bravo. Kita cek, yang B maksud saya. Kita cek dulu yang lain. Yang bravo, he has to go out of his way. Si cowok harus mencari jalan lain. Go out of his way itu ya mencari jalan lain gitu ya teman-teman. Bukan karena bukan ngomongin jalannya, tapi ngomongin kapannya berangkat. Kalau yang alpha tadi ada jawabannya yaitu kata noun-nya di situ. Kalau yang B nggak menjawab ya. Berarti bravo nggak bisa. Yang Charlie, he will not be leaving soon. Dia tidak akan segera berangkat. Bukan, ada not-nya. Ini kebalikan dengan yang dikatakan sama si B tadi.
Kalau yang delta, he will do it his own way. Dia akan melakukannya dengan caranya sendiri. Nah, ini bukan ngomongin bagaimana si cowok akan melakukan sesuatu, tapi kapan dia akan berangkat ya. Jadi delta bukan. Fix jawabannya adalah yang alpha tadi. Si cowok berangkat sekarang atau OTW sekarang. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari contoh soal pertama, teman-teman, silakan. Kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh, ke latihan kedua. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, langsung ambil saja, oke? Oke, lanjut teman-teman. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Alright, 12 seconds over. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas. Baik, ada jawaban Alpha, ada juga Charlie. Let's do it together. Kita cek lagi dengan skripnya supaya mudah untuk dibahas, oke? Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Oke, itu tadi. Jadi si cowok dia tanya ya, was Steve able to get into the house? Apakah Steve mampu masuk ke dalam rumah? Kemudian si cewek menjawab, I left the door unlocked for him. Saya tinggalkan pintunya tidak terkunci untuk dia. Nah, terus pertanyaannya tadi adalah, what does the woman assume Steve did? Apa yang si cewek asumsikan atau apa ya? Si cewek pikirkan yang dilakukan sama si Steve. Nah, karena si cewek merasa kalau pintunya nggak dikunci, berarti sebenarnya dia, kalau disambungin dengan pertanyaannya ya, berarti si cewek merasa kalau Steve bisa masuk ke dalam rumah. Kita cek ABCD ya. Yang alpha, he locked the door. Steve mengunci pintunya. Bukan ya, tidak ada keterangan apakah Steve mengunci pintu atau tidak, berarti alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo, he tried unsuccessfully to get into the house. Steve berusaha dengan keras dan tidak berhasil masuk ke dalam rumah. Bukan ya, karena si cewek merasa kalau pintunya tidak dikunci. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, he was able to open the door. Steve mampu membuka pintunya. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Karena si cewek merasa pintunya nggak dikunci, berarti Steve bisa masuk ke dalam rumah yang diasumsikan sama si cewek. Berarti jawabannya adalah yang Charlie, ya. Kalau yang delta, Steve meninggalkan rumahnya tanpa mengunci pintu. Nah, yang meninggalkan rumah tanpa mengunci pintu adalah si wanita tadi ya, teman-teman, bukan Steve. Jadi mungkin kalau saya lihat dari konteks, mungkin si cowok sama si cewek ini orang tuanya. Nah, entah mau pergi kemana, karena Steve lagi keluar, nggak diajak. Nah, supaya Steve bisa masuk ke dalam rumah, akhirnya nggak dikunci. Mungkin konteksnya seperti itu. Oke, ini ya jawaban nomor 2 adalah yang Charlie. Oke, lanjut lagi number 3. Dicoba lagi, teman-teman. Silahkan. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Oke, 12 seconds over. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban Bravo and Delta. Oke, let's do it together. Kita cek audio dengan skripnya ya, teman-teman. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Oke, nah sebenarnya tanpa membaca yang alpha itu kita hanya diminta untuk mencari pengertian that doesn't sound good to me itu sudah ketemu, teman-teman ya. Jadi expression atau ungkapan that doesn't sound good to me itu artinya adalah ini digunakan untuk menolak tawaran tapi dengan sopan. Ya, teman-teman. Jadi that doesn't sound good to me itu menolak tawaran. Nah, tawaran apa? Nah, si cowok tadi tanya bukan tanya sih, dia menawarkan ya. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. Kalau diartikan menu makan malam spesial hari ini adalah
kalkun panggang dengan kentang rebus dan saus gravy dan pie apple sebagai makanan penutupnya. Kemudian si cewek bilang, tidak terdengar bagus buatku. Maksudnya, aku tidak suka sama yang ditawarkan tadi. Maksudnya seperti itu. Jadi dia menolak dengan tawaran itu. Kita cek aja ABCD ya. Yang Alpha, she doesn't like to listen to Turkish. Si cewek tidak suka mendengarkan kalkun-kalkun. Bukan ya teman-teman. Bukan ngomongin tentang mendengarkan kalkun, tapi memakan kalkun. Karena di sini menu ya. Dinner, ada kata dinner special. Berarti bukan mendengarkan, tapi makan. Alpha nggak nyambung. Kalau yang Bravo, she thinks the dinner sounds special. Si cewek merasa menu makan malamnya terdengar spesial. Bukan ya, karena dia tidak suka, ada kata doesn't sound so good. Doesn't sound good to me. Katanya dia seperti itu tadi. Berarti Bravo bukan, bertentangan. Kalau yang Charlie, she especially like the roast turkey. Si cewek khususnya atau especially itu bisa diartikan ya kayak khususnya gitu ya. Dia khususnya menyukai kalkun panggangnya. Bukan ya teman-teman, karena dia nggak suka sama apapun yang ditawarkan sama si cowok tadi. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, should prefer a different dinner. Si cewek lebih memilih atau lebih suka menu makan malam yang berbeda atau yang lain. Nah, jawabannya adalah yang Delta ya teman-teman. Dia nggak mau dengan menu yang barusan disampaikan, jadi dia mau menu yang lain seperti itu. Oke, lanjut number 4, dicoba lagi ya, silahkan. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Oke guys, 12 seconds over, silahkan jawabannya dikirim di chat. Dan saya lihat semua yang menjawab Bravo. Let's do it together. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Oke, itu tadi teman-teman ya. Jadi si cewek dia minta tolong ke yang cowok. Dia bilang, could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Bisakah kamu bantuku dengan PR fisikaku malam nanti? Aku benar-benar, atau malam ini, aku benar-benar kesulitan dengan ini. Kemudian si cowok bilang, sorry I'm busy tonight. Maaf aku sibuk malam ini. Berarti dia nggak bisa bantu maksudnya ya. Yang Alpha, si cowok akan sibuk dengan PR-nya si cewek malam ini. Bukan ya teman-teman, karena dia ada urusan lain. Dia menolak untuk membantu. Alpha bukan. Yang Bravo, he can't help her tonight. Si cowok tidak bisa membantu si cewek malam ini. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Bravo. Oke, good job teman-teman. Kalau yang Charlie, he is sorry he can't ever help her. Si cowok menyesal kalau dia itu nggak pernah bisa membantu si cewek. Nah, bukan ya, karena di chat, di audio tadi hanya hanya satu kejadian saja atau hanya satu permintaan pertolongan saja, bukan banyak. Sedangkan kalau yang Charlie itu seolah-olah si cowok selalu menolak untuk membantu. Charlie bukan. Kalau yang Delta, si cowok akan membantu si cewek dengan fisikanya, bukan ya, karena jelas-jelas dia menolak untuk membantu karena dia sibuk. Berarti jawabannya Bravo. Good job. Next, number 5, dicoba lagi teman-teman, silahkan. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Alright, 12 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, semuanya menjawab Charlie. Let's do it together. Kita dengarkan kembali ya. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean?
Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi si cowok dia tanya ke si cowok ya, ke si cewek, dia bilang, "What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales?" Jadi, bagaimana menurutmu mengenai kuliahnya Profesor Martin tentang kebiasaan-kebiasaan migrasi dari paus? Kemudian si cewek menjawab, "I couldn't keep my eyes open." Aku nggak bisa membuka mataku, atau maksudnya dia itu nggak bisa menjaga matanya tetap terbuka, berarti dia ngantuk maksudnya teman-teman. Oke, kita cek ABCD. Yang alfa matanya si cewek sakit, bukan sakit ya, tapi dia ngantuk di kelasnya Profesor Martin. Alfa bukan. Kalau yang Bravo, si cewek merasa kalau kuliahnya itu sangat luar biasa. Bukan ya, kalau luar biasa pasti nggak ngantuk dia. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, the class was boring. Kelasnya membosankan. Nah, ketemu teman-teman, jawabannya adalah yang Charlie. Dia bosan sampai-sampai dia ngantuk, teman-teman. Oke, kalau yang Delta, si cewek tidak ingin melihat Profesor Martin. Nah, kayak ini seolah-olah ada dendam tersembunyi ya. Tapi bukan yang Delta, teman-teman, karena yang ditanyakan bukan mengenai Profesor Martin sama si A ya, tapi kuliahnya. Oke, jadi alasannya bukan Profesor Martinnya, tapi kuliahnya. Berarti Delta bukan, jawabannya adalah yang Charlie. Oke, next, number 6, dicoba lagi, silahkan teman-teman. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Well, 12 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Baik, ada jawaban alpha dan saya lihat everybody picks alpha. Let's do together then. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Alright, itu tadi ya teman-teman. Si cewek dia bertanya, have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? Sudahkah tagihan-tagihan bulan ini dibayarkan, ataukah itu sesuatu yang baru lagi yang kita perlu urusi sekarang? Nah, terus si cowok menjawab, I paid the phone and electricity, but not the credit cards. Jadi aku sudah membayar tagihan telepon sama listriknya, tapi kartu kreditnya belum. Seperti itu. Oke, kita cek ABCD. Ya Alpha, not all the bills have been paid. Tidak semua tagihan sudah dibayarkan. Nah, tadi ada yang belum ya, yaitu kartu kredit. Berarti kemungkinan Alpha bisa. Kita tahan dulu, teman-teman. Yang Bravo, mereka tidak memiliki cukup rekening atau saldo untuk membayar tagihan-tagihan tersebut. Bukan ya, tidak ada keterangan mereka sudah membayar, mereka punya atau tidak untuk membayar tagihan-tagihannya. Ya, berarti Bravo bukan. Yang Charlie, what she said on the phone was not credible. Yang dikatakan si cewek di telepon itu tidak bisa dipercaya. Nah, si cewek tidak ngomongin apa-apa ya, dia malah tanya. Teman-teman, masa ada orang tanya nggak bisa dipercaya? Charlie bukan ya, nggak nyambung. Kalau yang Delta, he used the credit card to pay some of the bills. Si cowok menggunakan sebuah kartu kredit untuk membayar beberapa tagihan. Nah, di percakapan tadi, di conversation tadi tidak ada keterangan si cowok membayarnya pakai apa. Credit cards tadi disebutkan, itu bukan bagaimana si cowok membayarkannya, tapi si cowok menyebutkan kredit kalau kartu kredit itu belum dibayar tagihannya. Oke, berarti Delta bukan, fix jawabannya tadi adalah yang Alpha berarti. Ya. Oke, next number 7, dicoba lagi teman-teman, silakan. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Alright, itu tadi ya teman-teman. Silahkan dikirim di chat jawabannya. Baik, ada jawaban Alpha dan Delta. Mari kita cek bersama, kita dengarkan kembali, kemudian kita bahas bersama ya. Number 7.
Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Baik, itu tadi. Jadi si cowok dia bertanya ke si cewek ya, will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? Akankah kamu mampu kembali dari menyelesaikan semua urusan-urusanmu sebelum jam 4 nanti? Kemudian si cewek bilang, I'll be back as quickly as I can. Aku akan balik secepat yang aku bisa. Oke, kita cek yang alpha, she'll call back quickly. Si cewek akan menelpon balik dengan cepat. Nah, bukan menelpon balik, tapi si cewek harus datang ya, teman-teman, ke tempat si cowok itu tadi. Berarti alpha bukan. Yang bravo, she'll definitely be back by 4. Si cewek pasti akan kembali jam 4. Sebelum jam 4 maksudnya. Si cewek tidak menyebutkan, dia tidak memastikan maksudnya. Dia hanya bilang kalau dia akan balik secepat yang dia bisa. Oke, kita cek dulu yang lain. Kalau yang Charlie, she'll give it back by 4. Si cewek akan mengembalikannya sebelum jam 4. Nah, mengembalikan apa? Tidak ada pinjam-meminjam di situ ya, teman-teman. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, she'll try to return fast. Si cewek akan berusaha untuk kembali secepatnya atau dengan cepat. Nah, yang paling nyambung dengan yang si B katakan atau si cewek tadi adalah yang Delta, teman-teman. Si cewek akan berusaha untuk kembali secepatnya atau dengan cepat, seperti itu. Jadi ini pakai sinonim. Be back, kembali itu pakai return, quick-nya itu pakai fast, seperti itu. Quickly ya, sorry. Quickly-nya itu pakai fast, seperti itu. Oke, jawabannya Delta. Lanjut lagi ke number 8. Dicoba lagi, teman-teman, silahkan. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Alright, 12 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim, teman-teman. Baik, ada jawaban Charlie dan saya lihat semuanya memilih Charlie. Kita cek bersama. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Oke, jadi si cowok dia tanya, have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Lihat Tim nggak? Aku benar-benar perlu ngomong sama dia mengenai tagihan teleponnya. Kemudian si cewek bilang, well, he was here just a minute ago. Dia tadi tuh barusan aja di sini. Kayak gitu. Dia tadi di sini barusan aja. Berarti dia udah nggak di situ maksudnya ya, teman. Tapi barusan tadi dia di situ. Kita cek ABCD. Yang alpha, she hasn't seen Tim. Si cewek tidak melihat Tim. Bukan ya, jelas-jelas tadi dia melihat, tapi sekarang memang sudah nggak di situ. Berarti alpha bukan. Yang bravo, Tim was there only for a moment. Tim tadi di sana, tapi hanya untuk sebentar. Nah, bukan ya teman-teman, tidak ada keterangan tim tadi di situ lama atau tidak. Tapi kapan tim tadi di situ? Tim tadi di situ itu beberapa waktu yang lalu atau barusan aja, a minute ago. Oke, bukan berapa lamanya, tapi kapannya. Kalau yang Bravo itu pakai for a moment, hanya untuk sebentar. Bukan ya, nggak nyambung teman-teman, walaupun itu ada mirip, tapi bukan itu jawabannya. Kalau yang Charlie, Tim was around a short time ago. Tim tadi di situ beberapa saat yang lalu. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie, yang sinonim. Around itu sama kayak there, di sana atau ada, seperti itu. Oke, kalau yang Delta, Tim akan kembali sebentar lagi. Tidak ada keterangan di conversation tadi atau percakapan tadi, Tim akan kembali atau tidak dan kapan. Kalau misalkan kembali nggak ada, berarti kita nggak bisa menyimpulkan yang Delta. Ya, berarti fix jawabannya yang Charlie, teman-teman. Tim barusan tadi di situ. Oke, nice. Lanjut lagi number 9. Number 9, teman-teman. Silahkan. Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean?
Oke, silakan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Maaf, tadi terpencet 2 kali ya. Baik, saya lihat semuanya menjawab delta. Mari kita cek bersama. Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Oke, jadi si cowok dia kayak kesel ya, teman-teman. There's a car park in my spot even though the sign says that the space is reserved. Jadi ada sebuah mobil yang terparkir atau diparkir di spotku atau tempatku, meskipun atau padahal tandanya berkata kalau tempat ini atau space ini itu sudah dipesan. Kemudian si cewek bilang, I guess we'll have to park somewhere else. Saya rasa kita perlu mencari atau kita perlu memarkir di tempat yang lain. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, she doesn't like the place he chose. Si cewek tidak suka tempat yang dipilihkan sama si cowok. Bukan ya, bukan karena tidak suka, tapi tidak bisa parkir di situ, ada mobil lain. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, she doesn't want to get into the car. Si cewek tidak mau masuk ke dalam mobil. Bukan tidak mau masuk ke dalam mobil, tapi tidak bisa memarkir mobilnya di situ tadi ya, karena ada mobil lain. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, she's glad the spot is reserved. Si cewek lega, tempatnya sudah dipesan. Bukan ya, karena dia mengajak mencari tempat yang lain untuk parkir, teman-teman. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, they can't park the car there. Mereka tidak bisa memarkir mobilnya di situ. Karena ada mobil lain tadi ya. Berarti ketemu nomor 9, jawabannya adalah yang Delta. Oke, lanjut lagi ke number 10. Silahkan teman-teman. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Oke, jawabannya silahkan dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban alfa, ada juga delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Nah, untuk soal nomor 10 ini yang saya maksud tadi di awal, jadi kadang si pembicara B itu menjawabnya menggunakan perumpamaan atau idiom, ya. Jadi nggak bisa kita langsung artikan langsung, tapi harus kita sambungkan dengan konteks pembicaraannya. Oke, kita dengarkan kembali dulu. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Oke, itu tadi ya, teman-teman. Jadi si cewek dia tanya, do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? Apakah kita punya cukup makanan untuk semua tamu yang menghadiri resepsi malam ini? Kemudian si cowok bilang, the refrigerator is about to burst. Kulkasnya mau meledak. Nah, ini harus kita sambungkan dengan pertanyaannya tadi. Si cewek bertanya kalau apakah ada cukup makanan. Kulkasnya mau meledak. Artinya kulkasnya udah nggak muat lagi, teman-teman. Dimasukin makanan udah nggak bisa lagi. Oke, berarti sudah full. Berarti mereka punya cukup banyak makanan seperti itu. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, there's plenty to eat. Ada cukup banyak untuk dimakan. Ada banyak yang bisa dimakan, maksudnya seperti itu. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Kalau yang bravo, the refrigerator is broken. Kulkasnya rusak. Nggak nyambung. Masa ada tanya, kita punya cukup makanan nggak untuk para tamu? Kulkasnya rusak. Kan informasinya nggak menjawab. Maksudnya tidak menjawab pertanyaan si tadi. Berarti bravo bukan, teman-teman. Kalau yang Charlie, the food isn't in the refrigerator. Makanannya tidak berada di dalam kulkas. 1, mereka bukan ngomongin di mana makanannya, tapi mereka ngomongin apakah ada cukup makanannya. Kedua, tidak mungkin makanannya tidak berada di dalam kulkas. Sedangkan si cowok tadi waktu ditanyain jumlah makanan, dia jawabnya pakai kata refrigerator, pakai kulkas. Berarti makanannya berada di kulkas, teman-teman. Charlie bukan. Kalau yang Delta, si cowok tidak yakin apakah ada cukup makanan. Bukan ya, karena dia tidak bilang tidak yakin, tapi dia bilang
dia menjawab seperti itu. Kalau kulkasnya udah nggak muat lagi diisi makanan, artinya banyak sekali seperti itu. Oke, berarti jawabannya adalah yang alfa. Nah, dari ronde pertama, mungkin adakah yang ingin ditanyakan dulu sebelum lanjut ke ronde kedua? Silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Sama, karena listening ini skill ya atau keterampilan, saran saya teman-teman coba dulu, salah nggak apa-apa. Kita latih telinga kita, biasakan telinga kita ya teman-teman. Silahkan dicoba lagi di ronde kedua, sama caranya, nanti jawabannya dikirim di chat, waktunya 12 detik untuk menjawab. Silahkan teman-teman. TOEFL exercise 2, page 32. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Oke, jawabannya silahkan dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban delta, dan saya lihat semuanya menjawab delta. Kita dengarkan kembali ya. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cewek bertanya, what did you think of the final exam in algebra? Bagaimana menurutmu mengenai ujian akhir aljabarnya tadi? Nah, si cowok bilang, it was too easy. Itu tadi terlalu gampang. Nah, si cowok GG ya, teman-teman. Mari kita cek ABCD. Yang alfa, ujian akhirnya tadi itu lebih sulit dibandingkan ujian-ujian yang lain. Tidak ada keterangan atau penyebutan ujian-ujian selain ujian aljabar, ya teman-teman. Berarti kita nggak bisa membandingkan. Alfa bukan. Kalau yang Bravo, there were 2 exams rather than 1. Ada 2 ujian, bukan 1. Tidak ada sama sekali yang menyebutkan ujian selain ujian aljabar di percakapan tadi. Artinya kita nggak tahu ujiannya ada berapa. Intinya yang disebutkan hanya 1 ya. Berarti kita nggak bisa bilang ada 2. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, he thought the exam would be easier. Si cowok mengira awalnya ya, kalau ujiannya itu bakalan lebih gampang. Nah, berarti sulit. Kalau dikira gampang, berarti pasti kenyataannya sulit, teman-teman. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, the exam was not very difficult. Ujiannya tidak sulit. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Delta. Ya, jadi easy, too easy itu not very difficult itu sama. Hanya bedanya sinonimnya saja. Terlalu mudah dengan tidak sulit sama sekali. Seperti itu. Oke, lanjut number 2, oke? Dicoba dulu, jangan takut benar, silakan. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Oke, silakan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, semuanya menjawab alpha. Oke, let's check it together. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Baik, itu tadi ya. Jadi si cewek bertanya, how are you feeling today? Bagaimana perasaanmu hari ini? Apa yang kau rasakan hari ini? Kayak gitu ya. Kemudian si cowok menjawab, I'm really feeling rather sick. Aku merasa agak nggak enak badan atau agak sakit. Nah, kita cek ABCD. Yang alpha, he is not feeling very well. Si cowok tidak merasa baikan atau tidak sehat. Nah, ketemu langsung jawabannya adalah yang alpha ya, teman-teman. Kalau yang bravo, si cowok agak muak atau apa ya? Mungkin lebih enak diartikan muak ya. Si cowok agak muak bekerja atau lelah bekerja. Bukan ya, tidak ada penyebutan bekerja sama sekali. Berarti bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, si cowok merasa agak enakan hari ini dibandingkan kemarin. Tidak ada keterangan bagaimana perasaannya si cowok kemarin. Tidak ada pertanyaannya juga. Berarti Charlie bukan. Informasinya ada yang ditambahi. Kalau yang Delta, si cowok benar-benar would rather itu artinya
ingin ya teman-teman. Jadi kalau he would really rather not answer, berarti si cowok tidak mau membahas atau menjawab pertanyaan itu. Bukan ya karena dia menjawab tadi, yaitu I'm really feeling rather sick. Dia agak nggak enak badan. Berarti ketemu jawabannya yang alpha tadi. Oke, si cowok tidak enak badan seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 3. Dicoba dulu teman-teman, silahkan. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Silahkan jawabannya dikirim di chat teman-teman. Oke, semuanya menjawab alpha ya. Mari kita cek kembali. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Oke, jadi si cowok bertanya ya, has your family been in business for quite some time? Jadi apakah keluargamu sudah berbisnis untuk waktu yang cukup lama? Kemudian si cewek menjawab, no, the family business was just established last year. Enggak kok, bisnis keluargaku baru didirikan atau baru dimulai tahun kemarin. Nah, kita cek. Yang alpha, the company was founded about a year ago. Perusahaannya didirikan sekitar setahun yang lalu. Nah, langsung ketemu ya, jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Kalau yang bravo, ternyata si cowok itu bisa berbisnis. Nah, bukan ngomongin tentang si cowok ya, ini ngomongin tentang bisnisnya keluarganya si cewek. Berarti bravo bukan. Yang Charlie keluarganya baik-baik saja atau well established itu nggak ada masalah, intinya kayak gitu ya. Bukan ngomongin keluarganya tapi ngomongin bisnis keluarganya. Charlie bukan. Yang Delta the business only lasted a year. Bisnisnya hanya bertahan atau berlangsung 1 tahun. Berarti udah nggak lanjut lagi, bukan ya teman-teman? Namanya lasted itu sudah berakhir, jadi bertahan seperti itu. Delta bukan, jawabannya adalah yang alpha. Okay, next number 4, dicoba lagi, silahkan teman-teman. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Oke, silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Kemudian kita bahas ya. Baik, semuanya menjawab Charlie. Oke, let's do it together. Kita dengarkan kembali ya. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cewek bertanya, did you have to wait at the airport for a long time? Apakah kamu tadi harus nungguin di bandara untuk waktu yang lama? Kemudian si cowok bilang, no, the plane landed right on schedule. Enggak kok, pesawatnya mendarat sesuai jadwal, sesuai yang dijadwalkan, seperti itu. Oke, kemudian kita cek ABCD. Yang alpha, si cowok tidak melihat pada jadwal yang benar atau tepat. Bukan ya. Satu, karena dia tidak menunggu lama. Yang kedua, yang dia katakan tadi, dia bilang right on schedule, tepat sesuai di jadwal. Berarti dia sudah melihat jadwal yang tepat, ya. Berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, the plane landed right in the right place. Pesawatnya mendarat di tempat yang benar. Tentu saja karena si cewek selamat, tapi bukan itu konteks yang ditanya atau percakapan mereka. Karena ngomongin tentang waktu tadi, bukan tempat, ya, teman-teman. Si cewek tanya tadi apakah nungguin lama? Si cowok bilang enggak kok, pesawatnya mendarat sesuai di jadwal. Bravo bukan ngomongin tempat tapi ngomongin waktu. Kalau yang Charlie, the plane arrived on time. Pesawatnya tiba tepat waktu. Nah, ketemu teman-teman. Maksudnya tepat waktu di sini tepat waktu yang ada di jadwal. Oke, makanya si cowok tidak menunggu si cewek lama seperti itu. Oke, jawabannya berarti yang Charlie.
Kalau yang delta, si cowok harus menunggu pesawatnya untuk mendarat. Tentu aja ya, teman-teman, nggak mungkin masih di atas dijemput langsung. Yang delta udah pasti salah ya, karena nggak logis. Lanjut lagi ke number 5. Dicoba lagi, teman-teman. Silahkan. Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Number 5. Sorry, teman-teman, kepencet ya. Baik, yang sudah nemu jawaban boleh deh dikirim di chat aja, silahkan. Oke, ada jawaban Charlie ya. Baik, semuanya menjawab Charlie. Mari kita cek bersama. Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cowok dia ngajakin si cewek ya. Do you want to join me in the pool? Apakah kamu mau gabung sama aku di kolam? Masnya ngajakin berenang berarti si cowoknya ya. Kemudian si cewek bilang, oh, I'll just run and put my suit on. Oh, aku mau, aku sebentar. Maksudnya just run di sini saya tak buru-buru, ganti pakaian dulu. Maksudnya gitu ya. Atau saya akan cepat-cepat ganti pakaian dulu. Maksudnya seperti itu. Nah, kita cek yang alfa, si cewek lebih memilih pergi berlari. Bukan ya, run di situ maksudnya dia bakalan cepat-cepat ganti baju, bukan benar-benar jogging, bukan teman-teman. Kalau yang bravo, she doesn't want to go into the pool. Si cewek tidak ingin nyebur ke kolam. Bukan tidak ingin ya, tapi dia mau ganti pakaian dulu. Habis ganti pakaian nanti dia mau gabung ke kolam. Bravo bukan? Kalau yang Charlie, she'll change clothes quickly and go swimming. Si cewek akan mengganti pakaian dengan cepat. Nah, run di sini maksudnya dengan cepat ya. Dan pergi berenang sama si cowok tadi. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. Kalau yang Delta, si cewek perlu pakaian keringat, maksudnya pakaian lari itu ya, untuk pergi berlari. Bukan karena dia bukan mau berlari, karena nggak nyambung dengan nanti yang diajak sama si cowok tadi, cowoknya ngajak berenang, malah jawabnya pakai berlari, kan nggak nyambung. Berarti jawabannya yang Charlie tadi, teman-teman. Oke, lanjut ke number 6, silakan dicoba lagi. Number 5. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Oke, 12 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Dan saya lihat semuanya menjawab Delta. Oke, kita cek bersama. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cowok dia ngasih tahu ya kalau kebakaran tadi malam itu menghanguskan seluruh tepi bukit. Kemudian si cewek bilang setidaknya rumah-rumahnya aman, selamat seperti itu. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, the firefighters saved the homes for last. Para pemadam kebakaran berhasil menyelamatkan rumah-rumahnya. Nah, bukan ya, teman-teman, karena dari mana kita bisa tahu pemadam kebakaran sedangkan di percakapan tadi tidak ada yang menyebutkan pemadam kebakaran. Berarti alfa ini ada informasi yang ditambah-tambahkan, alfa nggak bisa. Yang bravo, seorang pemadam kebakaran, sama. Nggak ada penyebutan siapa yang menghanguskan, siapa yang memadamkan atau malah padam sendiri, itu nggak ada keterangan pemadam kebakaran, berarti bravo nggak bisa karena ada informasi yang ditambah-tambahkan. Kalau yang Charlie, the homes on the hillside were burned. Rumah-rumah di tepi bukit semuanya terbakar. Bukan ya, karena jelas-jelas si cewek bilangnya rumah-rumahnya aman atau selamat, berarti nggak terbakar. Kalau yang Delta, the houses weren't destroyed. Rumah-rumahnya tidak rusak atau tidak hancur. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Delta, teman-teman. Lanjut lagi ke number 7. Silakan teman-teman dicoba lagi ya. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean?
Oke, silahkan jawabannya dikirim di chat. Baik, ada jawaban bravo. Semua yang menjawab bravo, kita cek bersama, teman-teman. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Oke, jadi si cowok dia bertanya, should I add more salt and pepper to the soup? Haruskah saya menambahkan garam dan lada ke supnya? Kemudian si cewek menjawab, no, I think there's enough. Jangan, atau tidak, saya rasa sudah cukup. Maksudnya garam sama ladanya ya, teman-teman. Jadi nggak perlu ditambah lagi. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, there's enough soup. Ada cukup banyak supnya. Atau supnya sudah cukup. Bukan supnya ya, yang ditanyakan tadi adalah garam sama peppernya yang mau ditambahkan sama si cowok. Bukan supnya, berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, the spices are adequate. Bumbu-bumbunya itu cukup, sudah cukup. Nah, ketemu jawabannya adalah yang bravo. Bumbu-bumbu di sini maksudnya garam sama pepper tadi, teman-teman. Kalau yang Charlie, si cewek merasa supnya itu terlalu asin. Bukan karena pakai enough. Enough itu sudah pas, sudah cukup. Ya, bukan terlalu asin atau terlalu hambar misalnya. Charlie bukan. Kalau yang Delta, si cowok harus menambahkan garam lagi dan lada lagi. Bukan karena si cewek bilangnya no, jangan, tidak, seperti itu. Berarti jawabannya yang bravo ya, teman-teman. Oke, good. Lanjut lagi ke number 8. Silahkan dicoba, teman-teman. Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Oke, silahkan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat, kemudian kita bahas, teman-teman. Baik, ada jawaban Delta, ada juga Alpha. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kita dengarkan kembali ya. Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cewek dia bertanya ke yang cowok, how are you able to pay your college fees? Bagaimana caramu bisa atau mampu membayar SPP kampusmu atau kuliahmu? Kemudian si cowok bilang, I was fortunate to get a scholarship. Aku beruntung mendapatkan beasiswa. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, he was lucky to receive a grant for his studies. Si cowok beruntung menerima bantuan untuk sekolahnya atau pendidikannya. Nah, ketemu langsung ya, maksudnya bantuan di sini adalah beasiswa tadi, teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang alpha. Kalau yang bravo, si cowok menggunakan keberuntungannya untuk membayar biaya-biayanya atau SPP-nya. Bukan ya, kalau sudah ada jawabannya yang nggak masuk akal, jangan dipilih, teman-teman. Udah pasti salah ya. Kalau yang Charlie, he is a scholar at a college with low fees. Si cowok merupakan seorang guru besar pada sebuah kampus dengan SPP yang murah. Bukan karena dia harus bayar SPP, berarti dia bukan guru besar, teman-teman. Dia adalah mahasiswa juga. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, si cowok membayar untuk mendapatkan beasiswa. Bukan ya, karena tidak ada keterangan bagaimana si cowok mendapatkan beasiswa, tapi si cowok beruntung mendapatkan beasiswa. Bagaimana caranya? Tidak ada keterangan. Berarti Delta bukan. Ada kata membayarnya di situ. Oke, berarti jawabannya adalah yang alpha. Kita lanjut lagi ke nomor 9. Dicoba dulu, jangan takut salah. Silakan. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation?
Oke, I'm sorry, 12 seconds over, I mean. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban bravo dan saya lihat semua yang menjawab bravo. Kita cek bersama, kita dengarkan kembali. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Baik, itu tadi ya. Jadi si cowok dia bertanya, how successful was the corporation last year? Seberapa berhasil korporasinya tahun kemarin? Kemudian si cewek menjawab, it made quite a big profit. Korporasinya membuat keuntungan yang cukup besar. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, it profited from previous mistakes. Korporasinya mendapatkan keuntungan dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Nah, informasi dari kesalahan-kesalahan sebelumnya ini nggak ada ya, teman-teman. Berarti alpha nggak bisa karena ada informasi yang ditambahkan. Yang bravo, it earned a lot of money. Perusahaan atau korporasinya mengumpulkan uang yang banyak. Nah, kemungkinan bravo bisa, maksudnya big profit, keuntungan yang besar di situ kalau diasosiasikan ke uang, bravo jadi jawabannya. Tapi kita cek dulu jawaban yang lain. Yang Charlie, this was the last year that it would make a profit. Ini merupakan tahun terakhir di mana korporasinya itu akan membuat keuntungan. Nah, ini juga nggak ada keterangan seperti itu. Charlie buka. Yang Delta ini, korporasinya tidak terlalu berhasil, tidak terlalu berhasil atau tidak berhasil gitu. Bukan ya, karena jelas-jelas made quite a big profit. Jadi mendapatkan keuntungan yang besar. Berarti berhasil, teman-teman. Berarti satu-satunya jawabannya nyambung adalah yang bravo tadi. Berarti jawaban nomor 9 ya yang bravo, ya. Oke, lanjut lagi. Terakhir nomor 10 dicoba dulu, silahkan teman-teman. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Oke, 12 seconds over. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Nah, di sini ada vocab unik ya, teman-teman. Karena di Indonesia, setahu saya, vocab ini nggak ada. Atau istilah ini nggak ada. Oke, jawaban teman-teman adalah delta. Mari kita cek bersama. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Oke, jadi si cewek dia tanya ke si cowok, Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Chuck lagi OTW ke bank, kan? Kemudian si cowok menjawab, betul. Dia merasa kalau rekening banknya itu overdrawn. Nah, overdrawn itu diambil terlalu banyak, jadi minus. Akhirnya dianggap kayak kredit, jadi kayak hutang seperti itu, teman-teman. Oke, nanti dia harus membayarkan bunga, makanya dia buru-buru ke bank seperti itu. Kita cek ABCD yang nyambung dengan yang B ya. Yang alpha, rekening banknya Chuck itu memiliki terlalu banyak uang di dalamnya. Nah, bukan, karena malah minus. Jadi bukan terlalu banyak uang, malah nggak ada uangnya ya. Kalau yang bravo, si cowok merasa Chuck itu memiliki rekening bank yang salah. Nah, bukan rekeningnya, teman-teman, tapi overdrawn itu diambilnya terlalu banyak. Jadi isinya, bukan jenis rekeningnya. Berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie, si cowok merasa kalau Chuck lagi OTW pulang dari bank. Bukan OTW pulang ya, karena dia membenarkan pertanyaan si cewek yang dia bertanya, Chuck lagi OTW ke bank, pakai to, pakainya ke, teman-teman, berarti menuju bank. Nah, sedangkan yang Charlie itu dari bank, pulang dari bank, berarti kebalikannya, Charlie bukan. Kalau yang Delta, there isn't enough money in Chuck's account. Tidak ada cukup uang di rekening banknya Chuck. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang delta. Karena overdrawn tadi yaitu sebelumnya sudah diambil terlalu banyak jadi minus, malah dia jadi hutang ke bank seperti itu. Nah, itu tadi kurang lebih untuk latihan listening bagian pertama ya, teman-teman. Saran saya karena listening ini adalah keterampilan atau skill, jadi teman-teman sering-sering latihan untuk membiasakan telinga. Dan saran saya juga kalau ada vocab baru, terutama expression idiom-idiom itu teman-teman tulis. Oke, supaya nanti karena idiom-idiom itu sering sekali teman-teman keluar, misalkan idiom A itu nanti di tes B itu keluar lagi, di tes C itu keluar lagi seperti itu. Jadi kalau ada expression yang teman-teman pelajari di TOEFL
menurut teman-teman baru ditulis sama artinya supaya lebih gampang ketika nanti belajar lagi seperti itu. Nah, sebelum saya tutup, mungkin adakah yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Silakan. No questions. Kalau gitu saya tutup ya, teman-teman. Atau nanti ketika teman-teman latihan boleh langsung, kalau menemukan kesulitan boleh langsung japri saya ya. Baik, thank you so much for having me today, everyone. See you next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.